Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan menampilkan produk toko dengan API, dan kami yang beranggotakan saya sendiri Abiminta Sanatul Mofiroh, Dan saya Safira. Saya Ibnu Ahmad Fauzi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Ibnu Ahmad Fauzi. Pada bagian pertama di file main.dart terdapat function main. Dia menjalankan kelas myApp. Kelas myApp sendiri extends ke stateless widget, yang berarti widget dalam kelas tersebut dimuat secara statis, yang mana seluruh konfigurasi yang dimuat di dalamnya telah diinisiasikan sejak awal widget tersebut dimuat. Selanjutnya masih di file main.dart, kelas myApp mengembalikan 3 properti dari metode material app. Yang utama adalah title untuk mendefinisikan judul aplikasi. Yang kedua, debug show checked mode banner memiliki nilai false yang berarti menghilangkan tanda debug pada aplikasi ketika dijalankan. Lalu yang selanjutnya home, dia memanggil kelas homepage. Jika debug show checked mode banner tidak digunakan, dia akan menampilkan tanda debug di pojok kanan atas aplikasi. Tapi jika debug show checked mode banner digunakan dan bernilai false, maka tanda debugnya akan hilang, seperti pada gambar di slide. Lalu selanjutnya masuk pada file homepage.dart. Kelas homepage sendiri juga extend ke stateless widget, yang berarti widget dalam kelas tersebut dimuat secara statis, yang mana seluruh konfigurasi yang dimuat di dalamnya telah diinisiasikan sejak awal widget tersebut dimuat. Lalu di dalam kelas homepage terdapat pernyataan berikut. Get debug membuat dependensi tersedia untuk semua childhood, yang mana di sini membuat instant controllernya dari kelas product controller. Lalu kelas tersebut ditampung di dalam variabel product controller menggunakan keyword final. Keyword final berarti nilainya diinisialisasikan pada saat pertama kali digunakan dan hanya disetel sekali. Dengan kata lain, nilai final akan diketahui pada saat runtime. Keyword final dapat digunakan untuk deklarasi variabel immutable yang nilainya sudah ataupun belum diketahui pada saat waktu kompilasi berjalan. Tentang product controller akan dibahas di slide yang berikutnya. Lalu masih pada file homepage.dart. Fungsi homepage memiliki beberapa widget di dalamnya yang dikembalikan. Contohnya adalah app bar yang berguna untuk pembuatan header pada aplikasi. App bar di sini memiliki beberapa properti. Untuk tampilan codingnya seperti di slide. Lalu yang pertama, properti title digunakan untuk menentukan judul dari widget yang ditampilkan, dan di sini diisi dengan teks tokoku dengan beberapa konfigurasi. Seperti properti style dalam metode text digunakan untuk mengatur gaya dari teksnya. Contohnya, menggunakan font size untuk ukuran teks, font weight untuk mengatur ketebalan teks, color mengatur warna teks dengan menggunakan from RGBO yang memiliki nilai parameter red, green, blue, dan opacity. Masih dalam file homepage.dart, setnya properti background color digunakan untuk mengatur warna latar dari app bar, dan di sini juga menggunakan from RGBO yang untuk menentukan warnanya. Berikut tampilan dari app bar dengan beberapa konfigurasi sebelumnya.
Lalu masih dari file homepage.dart, selain app bar ada juga widget lain di dalam halaman homepage. Contohnya adalah body. Body di sini untuk mengatur bagian badan dari halaman homepage-nya. Di sini contohnya tampilannya untuk app bar itu berada di atas, untuk body itu berada di bawah, menampung widget-widget lain yang berupa daftar produk yang akan dikeluarkan nantinya. Lalu masih dari file homepage.dart, dalam body terdapat metode column untuk pembuatan kolom yang menampung widget-widget lagi di dalam body. Memanfaatkan metode OBX agar variabel di dalamnya dapat berubah secara reaktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abimita. Oke, selanjutnya masih di dalam file homepage.dart terdapat dua kondisi. Yang pertama, jika property is loading dari produk controller bernilai true, maka dia akan mengembalikan circular progress indicator yang biasanya berguna ketika halaman atau beberapa konten atau beberapa widget belum bisa dimuat. Selanjutnya, kondisi lain, dia akan mengembalikan staggered grid view yang merupakan bentuk layout yang berisi widget dengan ukuran masing-masing panjang dan lebarnya independen atau bebas, hampir seperti grid view, namun hanya berbeda ukuran kotak-kotak yang ditampung. Jika grid view mempunyai ukuran kotak tersendiri, pada staggered ukuran kotak kita dapat atur sesuai panjang dan lebarnya. Selanjutnya, masih halaman homepage.dart, ada properti course axis count yang berfungsi untuk menentukan jumlah kolom. Selanjutnya, ada tampilan untuk menentukan jumlah kolom. Yang pertama, untuk menampilkan jumlah satu kolom seperti gambar di PPT. Selanjutnya, cross axis count untuk menentukan dua kolom, maka tampilannya akan seperti gambar di samping. Next, masih pada halaman homepage.dart, ada properti lain. Yang pertama ada item account yang mendefinisikan jumlah item yang akan ditampilkan dalam grid. Yang kedua ada cross axis spacing yang menentukan jarak spasi antar grid item secara sejajar dengan scroll direction. Yang ketiga, main axis spacing digunakan untuk menentukan jarak spasi antar grid item secara berlawanan dengan scroll direction. Next, yang terakhir dari file homepage.dart yaitu untuk menentukan background color atau warna background. Di sini masih menggunakan nilai RGBO dengan nilai 255 untuk red dan green yang akan menghasilkan warna kuning seperti gambar di samping. Selanjutnya, pada file produk.dart, model di sini digunakan untuk mengintegrasikan API dan API akan memberikan JSON response. Nah, berikut merupakan contoh mockup API yang digunakan. Selanjutnya, dengan paste mockup API pada website QuickType, maka ia akan mengenerate model untuk kita gunakan, dan ini sangat mempermudah dan mempersingkat waktu. Selanjutnya masih pada file produk.dart.
Model yang sudah dipaste dari QuickCalc tadi memiliki banyak fitur. Salah satunya dia bisa mengkonversi dari JSON ke string maupun sebaliknya dari string ke JSON. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sofi Nasiroh. Oke, selanjutnya ada di file product controller.dart. Di sini menampung daftar produk dari model ke dalam variabel product list. .obs membuat kapanpun data berubah akan menjadi berubah juga di antar muka ini. Selanjutnya ada di remote service.dart. Dalam file remote service.dart digunakan untuk berinteraksi dengan HTTP client dan mendapatkan data. Di sini ada pubspec.yam. Sebelumnya di dalam file pubspec.yam dibutuhkan beberapa tambahan package dalam dependency. Di sini ada remote service.dart. Pada tahapan ini dibuat statik karena membuat HTTP client tetap statik. Karena setiap kali membuat panggilan akan membuka dan menutup koneksi di server, bukan hal yang baik. Jadi alternatifnya menggunakan statik untuk HTTP client. Namun dipastikan di sini menggunakan klien yang sama. Pada bagian yang diberi tanda kotak di samping, kotak merah merupakan fungsi yang penting karena dia akan mengambil produk dan mengembalikannya ke controller. Masih di remote service.dart, pada tahapan ini mengambil API dari URL dan menggunakan metode get. Metode get sendiri digunakan untuk membaca dari host server. Selanjutnya masih di remote service.dart. Di sini melakukan pengecekan pada kotak merah tersebut. Jika statusnya 200 yang artinya berhasil, maka ia akan mengembalikan string, namun jika gagal maka tidak mengembalikan apapun atau nol. Next, pada bagian file product controller.dart, di sini dalam product controller terdapat fungsi yang pernyataan atau salah satu baris programnya mendefinisikan bahwa data diambil dari remote service, bukan dari database, seperti pada kotak merah di bagian samping kiri. Selanjutnya product controller.dart yang terakhir, yaitu satu pengecekan lagi sebelum daftar produknya dikirim ke halaman aplikasi. Yaitu jika produknya masih belum kosong, maka ia akan terus memasukkan datanya ke dalam variabel product list. Selanjutnya ada product title.dart. Pada product title.dart terdapat daftar produk dikirim ke file product title.dart untuk dibungkus dengan box sesuai konfigurasi yang dilakukan terhadap metode kontainernya. Selanjutnya, daftar produk dikirim ke file product title.dart untuk dibungkus dengan box sesuai konfigurasi yang dilakukan terhadap metode kontainer dan menampilkan gambar, nama produk, rating, dan harganya. Untuk tampilan akhirnya seperti pada gambar, ada dua kolom kanan kiri, juga ada yang ke bawah. Berikut tampilan coding dari beberapa halaman yang sudah dijelaskan pada slide tadi. Lalu untuk hasil akhirnya jadi seperti berikut ini. Ada beberapa widget yaitu app bar, lalu body, dan di dalam body terdapat produk-produk yang dipanggil dari API.
presentasi dari kami kurang dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.